Aku mau tanya dulu nih, apa sih yang teman-teman tahu tentang toxic relationship? Ada yang mau jawab nggak satu orang? Ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai toxic relationship. Nah, ada yang tahu nggak arti dari toxic dan relationship itu apa? Kan ini dua kata yang berasal dari bahasa Inggris kan. Nah, toxic artinya apa? Racun. Relationship artinya apa? Yang beracun. Jadi, maksud dari toxic relationship ini adalah hubungan yang beracun, atau lebih mudahnya kita sebut itu sebagai hubungan yang tidak sehat. Nah, terkadang orang yang berada dalam lingkup toxic relationship ini kan dia nggak ngerasa ya, atau kadang dia tuh sadar kalau dia tuh dalam suatu hubungan yang tidak baik, tapi dia tuh nggak bisa keluar dari hubungan itu dan menyangkal hubungan itu. Nah, setahu teman-teman nih, aku mau tahu juga, setahu kalian toxic relationship ini itu seputar apa aja sih hubungannya? Apakah hanya lawan jenis dalam tanda kutip kayak pacaran, atau misalnya dalam lingkup yang lain? Apa? Keluarga mana ya? Ya, sebenarnya toxic relationship ini itu lebih luas. Jadi kan kadang tuh pernah nggak sih kalian yang dengar kalau misalnya toxic relationship itu selalu kan orang kaitannya itu tentang pacaran aja kan kadang orang tuh kayak gitu ya. Sebenarnya toxic relationship ini tuh luas jangkauannya, bisa antara pertemanan, bisa antara keluarga, antar saudara dan lain hal. Nah, jadi toxic relationship ini bukan hanya tentang pacaran aja gitu. Dan untuk biar orang-orang itu dia lebih yakin kalau dia itu dalam suatu hubungan yang tidak sehat dan dia juga bisa menyadarkan dirinya, maka dia itu harus tahu ciri-ciri dari toxic relationship tersebut. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Wana. Relationship yang mana di antaranya itu kurangnya dukungan. Sini teman-teman pernah nggak lagi misalnya kalian lagi mengikuti suatu lomba, tapi terkadang dari orang tua barangkali tidak mendukung, teman mungkin tidak mendukung, pernah nggak merasakan seperti itu? Nah, itu salah satu ciri dari toxic itu. Nah, kurangnya dukungan itu mengakibatkan kurang mental. Kita jadi tidak percaya diri dan membuat kita seakan-akan kayak maju mundur gitu, pengen maju tapi kita sendirinya yang tidak diberi dukungan sama teman-teman terdekat kita. Yang kedua itu komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk itu kita bisa ambil dari sesama teman. Misalnya dari yang A sama yang B itu tidak saling memahami, sehingga yang A maunya ke sini, yang B mau ke sini, jadi tidak ada keinginan untuk melakukan bersama, sehingga apa yang terjadi? Perselisihan, ya kan? Karena tidak ingin saling memahami gitu. Nah, kecemburuan yang berlebihan ini bisa juga karena teman-teman punya pendapat sendiri, namun kalian tidak memikirkan orang lain, sehingga kecemburuan itu timbul dari diri kalian sendiri. Bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi? Ya kalian harus saling memahami teman kalian, saling kayak menghargai pendapat sesama teman, gitu, supaya semuanya itu berjalan dengan baik. Nah, terus itu mengontrol perilaku yang berlebihan. Mengontrol perilaku berlebihan ini, yang kembali lagi itu kita sama-sama saling memahami, oke? Nah, yang selanjutnya itu merendahkan atau mengkritik secara berlebihan. Nah, yang tadi itu kalian punya teman kalian punya pendapat, tapi kalian mengkritiknya tuh apa yang kalian mau dan tidak mau ditentang sama kalian. Terus itu nggak mau ditentang sama teman kalian gitu. Jadi pendapat kalian itu harus dijalani gitu, tanpa kalian mau menerima kritik dari yang lain. Selanjutnya itu ciri-cirinya tidak mau meminta maaf atau mengakui kesalahan. Nah,
di sini bisa maaf nih, siapa yang ngomong minta maaf kan? Nah, intinya di sini di ciri-ciri toksik ini kalian harus saling memahami antara sesama, ya. Jangan kalian mengedepankan ego kalian. Nah, jadi sama-sama saling memahami. Ketika kawan kalian ada pendapat ini diterima, tapi jangan ditentang. Oke? Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang dampak negatif dari toksik. Nah, dampak-dampaknya itu selalu merasa gagal terhadap diri sendiri. Ya tadi, karena kurang dukungan tadi, jadi sehingga kita untuk maju aja sulit. Untuk maju itu kayak keterlambatan kita buat maju itu sangat berpengaruh sekali. Karena kita kayak merasa gagal dulu sebelum mencoba. Nah, sulit berkomunikasi dengan baik tadi. Sulit berkomunikasi dengan baik. Salah satunya tadi, ya karena tidak ada saling memahami di antara sesama. Setelah itu selalu dikendalikan oleh orang lain. Kalau ini bisa dampak negatif toksik dari selalu dikendalikan oleh orang lain, kita terlalu bergantung kepada orang lain. Nah, jadi kalau kita punya prinsip nih, kita harus pegang teguh dengan prinsip kita. Tapi ketika kita dikritik atau diberi masukan, kita harus terima. Tapi ambil yang baiknya saja, ya. Terus itu sulit untuk berkembang. Sulit untuk berkembang itu ya bisa jadi karena kita satu kurangnya dukungan tadi yang cerita tadi kan, kurangnya dukungan tadi, jadi kita kayak mengambil keputusan tuh kayak gimana ya, aku nggak percaya diri gitu. Nah itu bisa jadi negatifnya kita harus berkembang selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh setelah mengetahui pengertian, ciri-ciri, dampak. Sama nggak sih kalau kita ternyata kita masuk dalam mulai itu, terus gimana cara keluarnya? Ada yang tahu nggak? Enggak, mungkin ada yang tahu. Iya betul Lisa. Nih kita mau tahu gimana caranya untuk keluar dari situ. Kalau kita misalkan tadi kita dikontrol oleh orang lain, misalkan angkat teman, ya kamu nggak usah ikut sih gitu kan? Atau enggak misalnya dia main sama yang lain, terus cemburu, kamu ngapain sih dekat sama itu gitu kan? Jadi kita masuk ke dalam toxic itu tadi kan udah dikasih tahu dampaknya sama kawan, sulit berkembang. Yang tadinya kita bisa ikut lomba jadi dikekang, dikontrol oleh orang lain, terus komunikasinya nggak lancar karena aku mau ini kan ini gitu, jadi nggak lancar. Nah selanjutnya adalah cara mengatasi toxic relationship. Yuk baca bareng nomor 1. Iya, maksudnya apa sih? Jadi kita tuh harus sadar, harusnya aku tuh gak ada di hubungan ini loh. Ini udah gak baik deh, kan? Kayaknya aku kalau itu kayaknya aku gak mau gitu. Jadi kamu setelah sadar, akhirnya ke nomor 2, yaitu berani menyampaikan perasaan dan kebutuhan dan tegas. Jadi setelah kita tahu, kita sadar, kita berani ngasih tahu ke lawan ini relasi kita, hubungan kita, misalnya entah teman sama teman, entah orang tua dan anak, entah apa ya saudara dan saudara. Jadi kita harus berani kasih tahu. Misalkan nih, aku gak didengerin dengan aku juga berpendapat, aku kenapa gak dihargai gitu. Aku butuh untuk dihargai gitu. Kamu dengerin aku, kasih tahu, kita harus jujur. Kita harus menyampaikan perasaan dan kebutuhan kita secara jujur dan tegas. Kalau sudah kita sadar, kita berani, terus kita harus batasi kontak dan interaksi dengan orang-orang toksik. Kita udah tahu nih, aku nggak baik. Kita udah kasih tahu, kita udah menyampaikan perasaannya gitu. Terus dia gak mau berubah. Kita harus batasi. Misalkan yang tadinya bisa tuh jajan ke kantin bareng, tapi suka direndahin, suka kayak kamu aku ya, kamu yang mana? Nah itu kita bisa batasi. Misalnya jadi membatasi kontak fisik yang tadinya kemana-mana bareng, ke kamar mandi bareng ya kan, kamar mandi bareng kan, temenin dulu gitu. Atau
gak usah banyak ngomong gitu. Misalkan yang tadinya ada kebutuhan, oke, ada kebutuhan selesai. Karena kalau orang toksik itu, kalau emang dia emang negatif itu, kalau kita dekat kita pikiran banget. Karena iya, selanjutnya itu cari dukungan. Yakin saya nih. Nah, cari dukungan misalnya ada 3 teman A, B, C. A sama B gak baik ini. Terus yang B kan gak baik ini. Terus si C bantu. Jadi si A punya bantu apa? Si C. Tolong bantu aku. Kayaknya si B kurang baik nih. Kalian bisa bantu si B yang jadi lebih baik atau kenapa? Oke, ada yang baik. Selanjutnya, jaga kesehatan fisik dan mental Anda. Siapa yang gak mau kesehatan mental kita terjaga? Kalau kita masuk ke toxic relationship, depresi, terus cemas, terus stres, makan gak teratur, entah jadi kebanyakan makan atau jadi kekurangan makan, ya kan? Karena depresi itu. Jadi kita harus jaga kesehatan fisik untuk, jadi kita harus keluar dari toxic relationship untuk menjaga kesehatan fisik dan yang terakhir pertimbangkan untuk kalau nggak ada perubahan kita harus batasin kontak fisiknya. Karena apa? Demi kesehatan fisik dan mental kita. Jadi toxic relationship itu sangat-sangat berbahaya ya. Kecuali kita mau bantu dia untuk memperbaiki hubungan itu dalam hubungan yang baik atau tidak. Oke, telah selesai